Perkenalkan, nama saya Mukarif dengan NIM 17231019. Oke, jadi kali ini saya akan membawakan sebuah artikel tentang anti korupsi. Nah, korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pentingnya korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi ya tentunya, tapi juga menghambat pembangunan, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Nah, jadi gerakan anti korupsi sangat penting bagi kita semua untuk upaya menciptakan masyarakat yang lebih transparan, adil, dan berintegritas tinggi. Nah, jadi apa sih pengertian korupsi itu? Oke, jadi pengertian korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau bisa juga untuk kelompok tertentu. Nah, tindakan ini juga bisa berupa suap, penyalahgunaan dana, manipulasi anggaran, serta bisa juga hingga ke pemerasan. Nah, jadi korupsi tidak hanya melibatkan sektor publik saja ya, tetapi juga sektor swasta yang tentunya memiliki kepentingan tertentu dalam hal ekonomi dan pemerintah. Nah, jadi seperti itu. Ada juga beberapa dampak dari korupsi. Yang pertama, jelas-jelas merugikan ekonomi. Nah, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran negara sehingga dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, nah justru malah masuk kantong pribadi. Nah, seperti itu. Akibatnya proyek-proyek pembangunan jadi terlambat dan kualitas layanan menjadi menurun. Selanjutnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu pasti. Tingginya angka korupsi yang dapat merusak kredibilitas lembaga pemerintah dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem birokrasi tersebut. Hal ini menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, meningkatkan ketimpangan sosial. Jadi korupsi juga memperkaya segelintir orang, sementara masyarakat luas terabaikan. Ketidakadilan ini juga berkontribusi pada peningkatan ketimpangan sosial dan membentuk sebuah kemiskinan. Yang terakhir atau bisa juga ini beberapa hal juga. Nah, jadi yang selanjutnya tentu bisa merusak moral dan etika publik. Kenapa? Jadi di masyarakat yang terbiasa dengan korupsi, norma sosial tentang kejujuran dan integritas akan terkikis gitu. Hal ini memperkuat budaya impunitas dan mendorong praktik korupsi secara berulang. Tentunya untuk kita masyarakat juga harus mempunyai strategi dan upaya untuk memberantas korupsi tersebut. Nah, yang pertama tentunya pendidikan anti korupsi. Oke, jadi pendidikan merupakan langkah paling penting untuk membentuk kesadaran dan integritas sejak dini. Pendidikan kurikulum di sekolah, perguruan tinggi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai anti korupsi, sehingga generasi muda yang terbiasa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Gitu. Nah, yang selanjutnya bisa juga dengan penguatan regulasi dan penegakan hukum. Nah, jadi negara juga harus memiliki aturan yang jelas tentunya dan kuat terkait pencegahan serta penindakan korupsi. Nah, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut juga dengan KPK itu berperan penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap kasus korupsi. Bisa juga transparansi dan akuntabilitas publik, melindungi pelindungan pelapor. Jadi penting juga untuk kita melindungi sang pelapor dari ancaman. Masyarakat juga perlu diberikan jaminan atau keamanan ketika melaporkan tindakan korupsi tersebut. Oke, pelindungan bagi pelapor ini juga akan mendorong keberanian masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Dan selanjutnya bisa juga dengan penggunaan teknologi untuk pencegahan. Gimana sih? Nah, jadi gini. Jadi seperti ini ya, penerapan teknologi sistem e-governance memastikan setiap transaksi dan kebijakan dapat dipantau dengan mudah dan transparan. Peran masyarakat dalam gerakan anti korupsi. Nah, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah dan lembaga hukum, akan tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat, kesadaran untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, baik praktek korupsi suap kecil ataupun manipulasi jabatan.
Selain itu juga masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan adanya indikasi korupsi dan mendukung gerakan-gerakan sosial yang mendorong transparansi. Jadi ada beberapa kisah sukses gerakan anti korupsi di berbagai negara. Jadi saya juga sempat membaca beberapa artikel ya, menunjukkan bahwa korupsi bisa diberantas dengan pendekatan yang tepat. Contohnya ada negara tetangga kita, negara Singapura dan Estonia, yang berhasil membangun sistem pemerintahan yang bersih melalui kombinasi regulasi ketat, penggunaan teknologi, dan penegakan hukum yang efektif. Nah, jadi Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman-pengalaman negara tersebut dan menyesuaikan strategi tersebut dalam konteks lokal. Kesimpulannya adalah budaya anti korupsi tidak bisa terbentuk dalam semalam, tapi juga membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, dan media harus bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai integritas dan transparansi. Jadi seperti bisa juga melalui pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan keterlibatan aktif publik. Korupsi juga bukan hanya masalah dari pejabat atau lembaga tertentu ya, tetapi masalah bersama. Dengan komitmen yang kuat dari setiap individu dan lembaga, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih bersih, berkeadilan, dan sejahtera. Oke, jadi sekian dari saya mengenai pembahasan tentang anti korupsi. Nah, jadi cukup sekian dan terima kasih untuk semuanya. Bye bye.